Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 12 AKL dan OTKP SMK Triguna 1956. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Robi Malikal. Kesempatan kali ini video pembelajaran matematika kelas 12. Kita akan membahas bab pertama tentang limit fungsi. Bagian yang pertama, kita akan membahas pengertian limit. Limit adalah suatu konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit bisa berwujud suatu fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli. Bentuk penulisan limit fungsi seperti limit X mendekati A. Jadi X arah panah ini diartikan X mendekati A. Fx merupakan fungsinya sama dengan L, dan L ini adalah hasilnya. Misalkan gini, misalkan fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 1 dibagi X dikurang 1. Maka kita bisa ubah fungsi Fx-nya sama dengan bentuk yang atas, kita bisa memfaktorkannya menjadi X dikurang 1 dikali X ditambah 1 dibagi X dikurang 1. Bentuk ini kita bisa menyederhanakan, X kurang 1-nya kita sederhanakan dengan yang bawah, atas sama yang bawah. Maka fungsi Fx-nya menjadi Fx sama dengan X ditambah 1. Nah, untuk nilai X-nya sebagai berikut. Nah, jadi ambil nilai X-nya dari kiri. Nah, dari kiri yaitu mulai dari 0. Nah, ketika X-nya diganti 0, substitusi ke fungsi Fx-nya jadi 0 tambah 1, Fx-nya adalah 1. Nah, berikutnya 0,9. Nah, kita masukin ke fungsi Fx-nya. 0,9 ditambah 1 jadi 1,9. Berikutnya sampai si X 0,98 masukin ke fungsi Fx, hasilnya adalah 1,98 sampai dia X-nya mendekati 1. Nah, seperti itu. Ini ambil X-nya itu dari kiri. Nah, sedangkan kalau kita ambil nilai X-nya dari kanan, itu mulai misalkan kita ambil dari 1,1. Ketika kita masukin ke fungsi Fx, X-nya di sini diganti X 1,1, 1,1 tambah 1, jadi hasilnya 2,1. Sampai kita ambil dari kanan sampai di sini nih, X-nya 1,0001. Ketika kita masukin ke fungsi Fx-nya, kita ganti X-nya, maka 1,001 ditambah 1 menjadi hasilnya adalah 2,0001. Jadi ketika X-nya kita masukin dari kiri dan X-nya kita masukin dari kanan, hampir ke mendekati 1 X-nya, itu nanti hasilnya sama, hasil Fx-nya, hasil kodomainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafiknya sebelah kiri di sini, grafik dalam bentuk diagram Kartesius di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah fungsi Fx-nya. Nah, jadi X-nya ini sama dengan 1. Ketika kita cari X-nya dari kiri, dari 0 ya, sampai mendekati 1, X-nya itu hasilnya 2. Nah, sedangkan dari kanan juga sama nih. Kita ambil misalkan X-nya itu dari 1,1, hampir mendekati ke 1 kalau dari kanan, sehingga mendekati 1 tetap hasilnya 2. Nah, jadi bentuknya itu nanti ketika X-nya mendekati 1 pangkat min, itu dari kiri ya, ambil X-nya itu dari kiri kalau X mendekati 1 pangkat min. Sedangkan kalau limit X mendekati 1 pangkat plus, itu X-nya itu dari kanan. Nah, ngambilnya dari kanan ya, itu nilainya sama
hasil kodomennya yaitu 2. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, jadi berdasarkan di sini di bawah ada keterangan berdasarkan gambar grafik di atas, jika X mendekati 1 dari kiri. Nah, kalau dari kiri dari sini X-nya ya. Lihat dari sumbu X-nya. Nah, maka nilai fungsi fx-nya adalah 2. Nah, nilai fungsi fx-nya adalah 2. Nah, nilai y-nya itu. Ya. Maka dalam penulisannya kalau dari kiri kita tulis dalam bentuk limit X mendekati 1 pangkat min. Fx sama dengan 2. Sedangkan kalau X kita ambil dari kanan, sumbu X. Jadi, jika X mendekati 1 dari kanan, maka nilai fungsi fx adalah 2. Maka penulisannya kita tulis limit X mendekati 1 pangkat plus fx sama dengan 2. Hasilnya sama aja. Jadi dia mempunyai nilai limit. Nah, jadi jika X mendekati 1 dari kanan, maka nilai fungsi fx-nya adalah 2. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita bahas teorema limit fungsi. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, limit X mendekati A, fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit X mendekati A pangkat min, fx sama dengan L. Dan limit X mendekati A pangkat plus, fx sama dengan L. Jadi, yang X mendekati dari kiri maupun X mendekati dari kanan, nilai limitnya itu sama, ya, harus sama. Jadi suatu fungsi dikatakan punya limit apabila antara limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai limit yang sama, dan apabila nilai limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Nah, jadi gitu, ya. Jadi nilai limit dari kiri yaitu A pangkat min, sedangkan nilai limit X mendekati dari kanan yaitu X mendekati A pangkat plus itu harus sama, ya. Nah, contohnya biar lebih paham lagi ke contoh soal. Nah, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini dalam bidang kartesius, di sini terdapat suatu fungsi fx. Nah, bentuknya ini, ya. Nah, seperti ini fungsi fx-nya grafiknya. Nah, terus dari gambar grafik di samping, maka nilai dari limit X mendekati 2, fx berapa? Nah, dan yang keduanya, nilai limit X mendekati 4, fx sama dengan berapa? Oke, kita bahas aja penjelasan di bawah. Kita lihat. Nah, limit X mendekati 2 pangkat min, maksudnya itu nilai X dari kiri yang hampir mendekati 2, fx sama dengan limit X mendekati 2 pangkat plus, maksudnya dan nilai X yang dari kanan sumbu X hampir mendekati 2, itu nilainya sama, yaitu 2. Kita lihat. Nah ini dia, ya, hasilnya sama, hampir mendekati 2 tuh ya untuk nilai X-nya, ya, yang kodomennya hasilnya hasil X mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan, hasil nanti mendekatinya adalah 2, yang kodomennya hasilnya adalah 2, sama, ya. Maka limit X mendekati 2, fx sama dengan 2. Jadi cara ngeceknya dia mempunyai limit atau tidak itu kita lihat atau kita cek nilai dari limit X mendekati dari kiri dan nilai X yang mendekati dari kanan, ya. Nah, sekarang kita jawab soal yang kedua. Limit X mendekati 4, fx itu berapa? Nah, kita cek juga nilai limit X mendekati dari kiri yang hampir mendekati 4, berarti penulisannya X mendekati 4 pangkat min fx. Nah, kita lihat dari X kiri yang hampir mendekati 4, nilai kodomennya adalah 4. Ini dia. Nah, sedangkan kalau kita ambil nilai X yang dari kanan, hampir mendekati 4 X-nya. Nah, di sini kalau dari kanan 4 pangkat plus itu hasilnya adalah 8.
kan dilihat dari yang ini ya. Nah, grafik yang ini. Bukan yang ini. Yang ini kan tidak ada sambungnya lagi ke kanan ya, grafik untuk grafik fx-nya. Oke. Nah, berarti untuk limit x mendekati 4 fx tidak mempunyai nilai atau tidak mempunyai nilai limit ya. Oke, berikutnya kita membahas sifat-sifat limit fungsi. Ada beberapa macam sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, limit x mendekati a, c sama dengan hasilnya adalah tetap c. Kenapa nggak dimasukin atau substitusi x-nya? Karena c ini merupakan konstanta, bukan variabel x. Karena di sini kan diminta variabelnya untuk diganti adalah variabel x ya. Nah, jadi kalau dia bilang limit konstanta, ya udah hasilnya adalah konstanta dia sendiri. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, limit x mendekati a fx. Hasilnya adalah fa ya. Nah, yang ketiga adalah limit x mendekati a c kali fx. Nah, bisa juga kita tulis bentuknya adalah c dikali limit x mendekati a fa. Yang keempat, limit x mendekati a. Nah, di sini fungsinya ditambah fx tambah gx. Kita bisa mengubah bentuknya menjadi limit x mendekati a fx ditambah limit x mendekati a gx. Nah, sama aja sifat kelima. Kalau yang keempat ini tambah, yang kelima dikurang. Sama aja ya. Nah, tinggal diubah aja operasi hitungnya. Nah, untuk yang keenam itu kedua fungsinya dikali. Bisa kita tulis, kita pecah bentuk limitnya menjadi limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx. Itu untuk sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh, limit x mendekati a fx dibagi gx. Nah, kalau yang ketujuh ini pembagian antara kedua fungsi, bisa kita tulis dalam bentuk sifatnya yang bentuk yang atas bentuknya menjadi limit x mendekati a fx masing-masing, yang bawah juga limit x mendekati a gx. Nah, untuk sifat yang ke-8, limit x mendekati a. Nah, di sini fungsi fx-nya dipangkatkan n, limitnya boleh masukin ke dalam kurung. Jadi limit x mendekati a fx, lalu hasilnya nanti si limit ini, limit fx ini dipangkatkan n ya. Sifat ke-9 sama aja, cuma kalau yang ini dalam bentuk perpangkatan, sedangkan ini bentuknya adalah bentuk akar. Cuma kalau bentuk akar sama kita buat menjadi pangkat ya, modelnya seperti nomor 8 sifatnya ya. Jadi limitnya masukin aja ke dalam akar, sama aja sifatnya. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal seperti ini. Nah, jika limit x mendekati 3 fx sama dengan 2 dan limit x mendekati 3 gx sama dengan 5 nilainya, maka tentukan nilai limit fungsi di bawah ini. Nah, ada 5 pertanyaan. Gimana nih cara menentukan nilainya? Ya, kita gunakan sifat-sifat limit untuk penyelesaian yang pertama, soal yang pertama. Jadi kita pecah menjadi seperti ini. Limit x mendekati 3 fx tambah 3x dipecah menjadi seperti ini ya. Limit x mendekati 3 fx ditambah limit x mendekati 3 gx. Ya udah tinggal diganti atau substitusi. Nah, bentuk limit x mendekati 3 fx berapa nilainya? 2. Sedangkan ini yang gx, limit gx yang mendekati 3 ya 5, tinggal dijumlah deh. 2 tambah 5 menjadi hasilnya 2. Nah, yang kedua juga sama seperti penjumlahan, tinggal bedanya di sini tinggal dikurang. Maka 2 dikurang 5 hasilnya min 3. Nah, untuk yang ketiga, bentuk kedua fungsi dikali sama aja kita pecah. Nah, tapi dalam bentuk perkalian ya. Nah, seperti ini. Nilai limit fx 2 dikali nilai limit gx 5. 2 kali 5 10. Nah, untuk soal nomor 4 pembahasannya
sama aja kita ubah ke bentuk limitnya, kita ubah ke sifat. Nah, seperti ini sih, mengubah sifatnya. Yang atas menjadi limit x mendekati 3 fx, sedangkan yang bawah limit x mendekati 3 gx. Tinggal ganti nilainya ya. Nah, 2 yang atas, yang bawah 5. Begitupun untuk soal nomor 5 tentang limit yang fx-nya dipangkatkan ya. Jadi limitnya masukin aja ke dalam kurung sehingga limit x mendekati 3 fx lalu dipangkatkan. Nah, begitu ya. Nah, jadi nilai limit fx itu adalah 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, itulah penggunaan sifat-sifat limit fungsi. Oke, selanjutnya kita membahas limit fungsi aljabar. Nah, yang pertama kita bahas limit fungsi aljabar bentuk tertentu. Nah, di sini ada 2 nih nanti ya. Nanti yang keduanya itu adalah limit fungsi aljabar bentuk tertentu atau disingkat BTT. Nah, yang pertama dulu, yang ini dulu kita bahas limit fungsi aljabar bentuk tertentu atau disingkat BT ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya gini. Konsep menentukan limit fungsi bentuk aljabar tertentu. Nah, ini seharusnya BT ya. BT adalah dengan cara substitusi langsung. Dan hasilnya tidak boleh 0/0. Maksudnya nanti ketika substitusi langsung dalam bentuk fungsi rasional, kalau yang hasilnya bukan 0/0, yaitu berarti merupakan bentuk limit fungsi aljabar tentu ya. Nah, langsung saja ke bentuk contoh soal yang di bawah kolom pertama. Soal yang pertama di sini limit x mendekati 2, fungsinya dalam bentuk mendatar. X pangkat 2 dikurang 3x tambah 10. Berapa nilainya? Nah, soal yang kedua, limit x mendekati 0. Nah, tapi di sini fungsinya adalah fungsi rasional, di mana fungsi yang atas x kuadrat dikurang 4x dikurang 7 dibagi x tambah 1. Sedangkan nomor 3, limit x mendekati 4 sama bentuknya rasional, tetapi salah satu bentuknya ada bentuk akar. Nah, yang akarnya di atas. Jadi bentuk yang atas di sini akar dari akar pangkat 2 dari x tambah 5. Kemudian dikurang 2. Lalu dibagi x kurang 3. Langsung saja ke penyelesaian untuk soal nomor 1. Jadi konsepnya itu ketika substitusi langsung ya dapat hasilnya itu merupakan disebut limit fungsi aljabar tentu atau tertentu, disingkat BT. Jadi di sini nomor 1 x-nya kita ganti 2 pangkat 2, terus dikurang 3 kali x-nya ganti 2, jadi 3 kali 2 tambah 10. 2 pangkat 2 4 dikurang 3 kali 2 6 ditambah 10. Hasilnya nanti 8 ya. Nah, pembahasan penyelesaian untuk soal nomor 2. Nah, jadi seperti ini. Limit x mendekati 0 dengan nanti x-nya kita ganti 0 seperti yang sebelah kanan. Jadi 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali 0 dikurang 7. Lalu yang bawah juga sama, dimasukin atau substitusi x-nya ganti 0 ditambah 1. Nah, jadi ketika kita jabarkan dan hasilnya adalah 0 kurang 7 adalah min 7. Bagi 1 ya, hasilnya tetap min 7. Nah, untuk yang nomor 3 sama, x-nya kita ganti saja 4. Jadi akar pangkat 2 dari x-nya ganti 4 tambah 5. Lalu kemudian dikurang 2. Nah, di sini dalam akarnya kita tambah, jadi akar 9 dikurang 2, yang bawah 1, berarti ketika pembagian kalau penyebutnya 1 ya hasilnya ya pembilangnya ya. Berarti akar 93 dikurang 2. Ini seharusnya 2 ya. Dikurang 2, nanti di sini hasilnya 1 ya, bukan 2 ini ya.